Dulur-dulurku, ratu itu berasal dari kata rat yang berarti bumi. Nah, tempat tinggalnya itu disebut keraton atau keratin. Kata ratu itu biasanya diartikan sebagai raja yang berjenis kelamin perempuan, queen. Sedangkan raja laki-laki disebut lord. Dalam bahasa Jawa kuno itu ratu berasal dari kata ra. Ini artinya terhormat, dan tu artinya seseorang atau orang. Jadi ratu itu artinya orang yang terhormat. Namun dalam filsafat Jawa, pengertian ratu itu adalah orang yang memiliki kekuatan absolut, kekuatan mutlak, yang di dalam dirinya itu terpusat buono alit ya, atau mikrokosmos, dan buono agung atau makrokosmos. Nah, ratu itu sosok yang memusatkan kekuatan kosmis dalam dirinya. Kesaktian sang ratu diukur dari besar kecilnya monopoli kekuasaan dan kekuatan gaib yang dimilikinya. Nah, Ratu Adil itu didefinisikan sebagai raja yang akan membawa keadilan dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Jadi pertanda kedatangannya adalah kemelut sosial dan malapetaka alam, kejatuhan raja besar yang ditakuti, dan pemerintahnya tidak terlalu lama, lalu tiba hari akhir, hari kiamat, akhir zaman. Nah, oleh karena cerita tersebut mirip dengan cerita Imam Mahdi, maka dianggap Imam Mahdi versi Jawa. Lalu pertanda kedatangannya itu adalah sesudah kacau balau, zaman musibah, maka Ratu Adil datang. Nah, sedulur-sedulurku, hal itu sebenarnya hanyalah turunan saja ya dari zaman Kali. Datanglah zaman Kreta, yakni terdapat ketentraman dan keadilan. Kalau harapan umat manusia Hindu itu zaman dahulu tertumpu pada datangnya zaman Kreta. Nah, maka harapan orang Jawa itu pada abad ke-18 hingga abad ke-20 itu tertumpu pada datangnya Ratu Adil yang digambarkan sebagai seorang yang suci dan sakti. Lalu zaman Kreta itu adalah salah satu bagian dari catur yuga, yakni Treta Yuga, lalu Kreta Yuga, Dwapara Yuga, dan Kali Yuga. Nah, dalam konteks ini ada kemungkinan orang yang mengharapkan datangnya makhluk super ini diartikan keliru dan salah. Karena ratu di situ mestinya diartikan pemerintahan. Jadi bukanlah seorang raja yang adil, tetapi sesuatu pemerintahan yang kuat dan adil. Nah, konsep Ratu Adil itu kan gerakan-gerakan keagamaan, baik yang terjadi di Jawa maupun di luar Jawa. Nah, namun demikian, gerakan-gerakan di Jawa itu telah diberi nama dengan berbagai cara, seperti gerakan juru selamat, mesianisme, lalu ada Ratu Adil, milenarianisme, pribumi, nativisme, kenabian, profetisme, lalu atau penghidupan kembali, revivalisme. Nah, jadi mitos mengenai juru selamat di tanah Jawa itu dihubungkan dengan munculnya Ratu Adil yang juga dinamakan Eru Cokro. Dalam kekuasaan Ratu Adil, keadilan akan ditegakkan di kalangan rakyat. Nah, mereka akan bebas dari kejahatan, penyakit, dan wabah. Dulur-dulurku, pada masa kekuasaan raja-raja Hindu Jawa dikenal sebagai Ratu Adil, seperti Raja Erlangga yang naik tahta pada tahun 1028. Lalu sesudah kekacauan yang disebabkan oleh runtuhnya kerajaan Dharmawangsa pada tahun 1006, diyakini sebagai juru selamat Ratu Adil. Lalu Joyoboyo hanya kira-kira 20 tahun kemudian juga diyakini sebagai juru selamat setelah dapat menghancurkan seorang penjahat Kalana. Nah, kedua raja tersebut dianggap penjelmaan Dewa Wisnu memang. Kemudian Ken Angrok ini muncul sebagai penegak keadilan dan pelindung pada Brahmana yang diusir oleh Raja Gendeng Gendis. Ini juga dianggap sebagai juru selamat. Nah, singkatnya, bila mana keadaan kehidupan rakyat itu sangat sengsara, kekacauan timbul di segala bidang, rakyat mengharapkan datangnya juru selamat Ratu Adil. Apakah dia Wisnu, Buddha, atau Mahdi itu tidak menjadi masalah. Pada masa pergerakan kolonialisme,
kasus tertua yang tercatat di luar Jawa itu adalah gerakan Batara Goa, itu di Makassar pada tahun 1777. Lalu adapun di tanah Jawa, Pangeran Diponegoro diwisuda menjadi raja bergelar Panembahan Eru Cokro Senopati Inggologo Diponegoro. Ini memberontak melawan Londo, melawan Belanda pada tahun 1825 hingga 1830 pada masa kekuasaan Sultan Mataram. Nah, lalu Ratu Adil itu selalu bertindak sesuai dengan moral yang baik dan tidak terkalahkan. Ini akan muncul pada masa penghancuran dan mengeyahkan kekuasaan-kekuasaan jahat. Jadi selanjutnya ia akan mengembalikan orde yang murni dan harmonis, yang ini berhubungan dengan tahap-tahap awal dari siklus waktu yang berasal dari Hindu. Nah, oleh karena gelombang pengaruh Buddha Hindu itu dibawa ke Jawa oleh para pedagang India, pendeta dan ahli kitab, ide tentang raja penyelamat diwarnai oleh berbagai macam pemikiran eskatologis Hindu dan Buddha yang terfokus pada kedatangan Eru Cokro atau pemulih orde. Jadi sedulur-sedulurku, Ratu Adil adalah figur sentral yang mendefinisikan kembali dunia tradisional dan pembangkit kembali lembaga-lembaga pribumi yang menghadapkan diri dengan kekuatan asing yang didefinisikan mengancam eksistensi ketradisionalan mereka. Nah, meskipun yang dimaksud Ratu Adil dalam dunia kenyataan itu tidak pernah bisa dibuktikan setiap orangnya, tetapi dalam teks sejarah bangsa Indonesia selama 300 tahun terakhir ada banyak tokoh sejarah yang diklaim atau dianggap sebagai Ratu Adil, seperti Batara Goa di Makassar, Pangeran Diponegoro, lalu Haji Omar Said, Cokro Aminoto, Bung Karno. Nah, Islam dan Kristen juga memiliki tokoh-tokoh sendiri yang disamakan dengan Ratu Adil. Nah, dalam masyarakat Jawa misalnya, kedatangan Sabdo Palon, Noyo Genggong dan munculnya Semar itu diartikan sebagai datangnya sang Ratu Adil. Kemudian bagi komunitas Islam ada tokoh Imam Mahdi yang pengertiannya sama dengan Ratu Adil. Serta bagi Kristen ada tokoh kelahiran kembali Isa. Nah, apropriasi mitos-mitos lama seperti Ratu Adil misalnya dipergunakan untuk melakukan proses transformatif bagi terpenuhinya rasa keadilan serta persamaan. Lalu dalam pandangan agama Hindu yang dikenal adanya tokoh juru selamat yang mungkin disebut dengan Awatara. Awatara adalah perwujudan Sang Hyang Widi ke dunia dengan mengambil suatu bentuk, yaitu dengan perbuatan atau ajaran-ajaran sucinya, memberi tuntunan untuk membebaskan manusia dari kesengsaraan yang diakibatkan oleh kegelapan avidya. Ini wujud Awatara seperti Sri Rama, Krishna, Buddha, Kalki, perwujudan Wisnu dan lain-lainnya. Meskipun secara tetapi dalam pemahaman teologi Hindu, tokoh-tokoh itu adalah juru selamat yang mampu membawa ketentraman umat manusia di dunia. Nah, dengan demikian maka secara konseptual tentu Awatara dapat diyakini sebagai juru selamat umat manusia. Juru selamat ini berkaitan dengan kedatangan milenium baru menurut Hindu dan diyakini sebagai zaman yang penuh kedamaian serta kesejahteraan. Nah, demikianlah sedulur-sedulurku pemaparan materi mengenai Ratu Adil, konsep Ratu Adil menurut Hindu. Semoga berkenan dan semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk bisa meninggalkan jejak-jejak diskusi di kolom komentar, tentunya seperti biasa dengan bahasa yang santun agar ramah segala umur. Matur sembah nuwun, matur sembah nuwun. Saya akhiri, sampai berjumpa pada pemaparan materi selanjutnya. Mugi rahayu, sagu dumati.